Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuriatul Rafiqo, NIM E07219038, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tasawuf pada masa modern. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang munculnya tasawuf pada masa modern. Tasawuf dalam Islam mulai timbul sesudah Islam mempunyai hubungan dengan agama Kristen dan agama Hindu-Buddha, di mana pada saat itu animisme merupakan kepercayaan pertama yang dianut oleh orang Indonesia. Islam datang secara damai, dan dalam berkembangnya Islam muncul para dai-dai yang merupakan gambaran pertama dari sebagai pengantar masuknya tasawuf. Sebenarnya tasawuf ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Dalam agama Kristen terdapat aliran tasawuf khususnya bagi para pendeta, dan di Yunani muncul aliran Ruwakiyin, dan di Persia ada aliran yang bernama Mani. Ada beberapa waktu akhir-akhir ini muncul disiplin keilmuan baru yang disebut dengan tasawuf modern, yaitu ilmu tasawuf yang dilakukan oleh para sufi tanpa meninggalkan kesenangan atau kenikmatan duniawi. Bahkan dalam tasawuf modern menekankan seorang sufi diwajibkan untuk membangun dunia ini, sebagaimana tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah di bumi yang mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya serta membebaskannya dari tangan-tangan atau perilaku orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak bumi serta menolong para manusia yang berbudi pekerti buruk untuk memperbaiki budi pekerti tersebut sesuai aturan agama. Yang kedua, saya akan membahas tentang corak kehidupan tasawuf pada masa modern. Pengaruh sufisme sangatlah kuat tertanam hampir di semua kehidupan dan pandangan keagamaan secara umum di Indonesia. Hal ini tidak asing lagi bagi masyarakat, karena pertama kali Islam masuk di Nusantara adalah Islam yang sangat kental dengan norma sufisme. Adapun bentuk dan karakteristik tasawuf modern sekarang ini lebih menekankan kepada sikap ihsan, baik itu ihsan kepada Allah maupun ihsan terhadap sesama manusia, yang tentunya dengan sikap ihsan ini akan tersapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang merupakan aplikasi dari hasil ibadah dan interaksi kita kepada Allah dan sesama manusia. Jadi secara konkret, untuk tasawuf modern ini tidak lain dan tidak bukan adalah ihsan. Tapi ihsan di sini terbagi kepada dua bentuk, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Tasawuf modern ini merupakan imbas dari perkembangan pemikiran modern yang mengembangkan dimensi logika rasional, sehingga berdampak serius terhadap karakteristik dari tasawuf modern ini, yang tentunya mau tidak mau tasawuf modern ini harus menyesuaikan dengan perkembangan masa dan waktu serta harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi suatu tempat di mana tasawuf modern ini timbul dan berkembang, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pengamalan tasawuf ini dengan kondisi sosial kemasyarakatan di tempat itu. Dalam tasawuf modern ini tidak ada kehendak untuk mengasingkan dan bersikap eksklusif dari masyarakat. Berbeda jauh dengan tasawuf klasik yang seringkali pengalamannya itu dengan cara menjauhkan diri dari kelompok sosial dan masyarakat. Yang terakhir yaitu tokoh tasawuf pada masa modern. 1. Ibnu At-Thailah As-Sakandari. Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu At-Thailah As-Sakandari, yang dikenal seorang sufi sekaligus muhaddis yang menjadi faqih dalam mazhab Maliki serta tokoh ketiga dalam tarekat Al-Sadzili. Penguasaannya akan hadis dan fikih membuat ajaran-ajaran tasawufnya memiliki landasan nas dan akar syariat yang kuat.
Karya-karyanya amat menyentuh dan diminati semua kalangan, di antaranya Al-Hikam. Kitab ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran spiritual di kalangan murid-murid tasawuf. Kitab lainnya, Miftah Falah wal Misbah al-Arwah, kunci kemenangan dan cahaya spiritual. Isinya mengenai zikir. Kitab Al-Tanwir fi Isqat Al-Tadbir, cahaya pencerahan dan petunjuk diri sendiri, yang disebut terakhir berisi tentang metode mazhab Sadzili dalam menentukan nilai sufi. Dan ada lagi kitab tentang guru-guru pertama tarekat Sadziliyah, kitab Latif di Manaqib Abil Abbas Al-Mursi wa Syaikhini Abil Hasan. 2. Al-Muhasibi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Haris Ibnu Asad. Lahir di Basra. Nama Al-Muhasibi mengandung pengertian orang yang telah menuangkan karya mengenai kesadarannya. Pada mulanya, ia tokoh Mu'tazilah dan membela ajaran rasionalisme Mu'tazilah. Namun, belakangan dia meninggalkannya dan beralih kepada dunia sufisme, di mana dia memadukan antara filsafat dan teologi. Sebagai guru Al-Junaid, Al-Muhasibi adalah tokoh intelektual yang merupakan moyang dari Al-Sadzili. Al-Muhasibi menulis sebuah karya, Ri'ayah li Hukuk Allah, sebuah karya mengenai praktek kehidupan spiritual. Ketiga, Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang sufi yang sangat terkenal dalam agama Islam. Ia adalah pendiri tarekat Qadariyah, lahir di desa Jilan, Persia, tetapi meninggal di Baghdad, Irak. Abdul Qadir mulai menggunakan dakwah Islam setelah berusia 50 tahun. Dia mendirikan sebuah tarekat dengan namanya sendiri. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut-sebut sebagai kut atau poros spiritual pada zamannya, dan bahkan disebut sebagai Qaus al-Azam, yaitu pemberi pertolongan terbesar. Sebutan tersebut tidak bisa diragukan karena janjinya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip spiritual yang penuh keghaiban. Buku karangannya yang paling populer adalah Futuh al-Ghaib, menyikap keghaiban. Melalui Abdul Qadir tumbuh gerakan melalui bimbingan guru tarekat mursyid. Jadi, Qadariyah adalah tarekat yang paling pertama berdiri. 4. Al-Hallaj. Nama lengkapnya Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj, seorang sufi Persia, dilahirkan di Quds yang dituduh musyrik oleh khalifah dan oleh para pakar Abbasiyah di Baghdad. Oleh karenanya dia dihukum mati. Al-Hallaj pertama kali menjadi murid tarekat Syekh Sahal di Al-Tutsari, kemudian berganti guru pada Syekh Al-Makki, kemudian mencoba bergabung menjadi murid Al-Junaid Al-Baghdadi, tetapi ditolak. Al-Hallaj terkenal karena ucapan ekstasisnya, Ana al-Haq, artinya akulah yang maha mutlak, akulah yang maha nyata, bisa juga berarti aku yang Tuhan. Mengomentari masalah ini, Al-Junaid menjelaskan, melalui yang hak engkau terwujud. Ungkapan tersebut mengandung makna sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Menurut Junaid, Al-Abdul Yahqa Al-Abdul Al-Rab Yahqa Al-Rab, artinya pada ujung perjalanan manusia tetap sebagai manusia dan Tuhan tetap menjadi Tuhan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.